Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yaitu pragmatik. Nah, di sini kami akan melaporkan bukti hasil pembelajaran pada pertemuan kedua bersama Ibu Nur Cahya pada tanggal 7 September 2022. Tema kali ini yaitu tentang hakikat bahasa. Ada 3 hal yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian bahasa, kedua, ciri-ciri bahasa, dan yang ketiga, fungsi bahasa. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aina dengan NIM 22101162200002. Saya Septantri Dwi Setianingrum dengan NIM 22101162200013. Saya Cena Atiaidi dengan NIM 22101161200010. Saya Hamdi dengan NIM 22101162100023. Dan saya Muhammad Lutfi Rahman dengan NIM 22101162100028. Selanjutnya untuk pemaparan materi akan kami paparkan secara bergantian, dimulai dari Hamdi yang akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Pengertian bahasa. Pengertian bahasa dapat diartikan sebagai berikut. Menurut para ahli, ada beberapa menurut para ahli, yaitu menurut Carroll, bahasa adalah sebuah sistem berstruktural mengenai bunyi dan urutan bunyi bahasa yang sifatnya manasuka, yang digunakan atau yang dapat digunakan dalam komunikasi antar individu oleh sekelompok manusia dan secara agak tuntas memberi nama kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses dalam lingkungan hidup manusia. Menurut Ferdinand de Saussure, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan berbeda dari kelompok yang lain. Menurut Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrar yang dipergunakan oleh para anggota sekelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Menurut William Hepland, bahasa adalah suatu sistem bunyi yang jika digabungkan menurut aturan tertentu menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa akan dijelaskan oleh Aina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa. Ada 12 ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa itu bunyi. Namun tidak semua bunyi itu termasuk sebagai bahasa. Contohnya suara burung. Nah, suara burung itu merupakan suatu bunyi namun dia tidak disebut sebagai bahasa. Mengapa demikian? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa mengaitkannya ke dalam ciri-ciri bahasa yang nomor 2, yaitu bahasa itu bermakna. Suatu bunyi dapat dikatakan sebagai bahasa apabila bunyi tersebut dapat bermakna atau mempunyai makna. Nah, mengapa suara burung tadi tidak dikatakan sebagai bahasa? Karena dia hanya sebatas bunyi dan tidak mempunyai makna. Yang ketiga, bahasa itu lambang. Hampir semua kata atau bahasa itu mempunyai lambang. Contohnya dalam bahasa Indonesia untuk konsep binatang yang berkaki 4 dan dapat dikendarai itu disebut dengan kuda. Ada juga kata yang tidak dapat diberi lambang. Contohnya yaitu kata Tuhan. Yang keempat, bahasa itu bersistem atau sistematis atau yang beraturan. Suatu kata harus mempunyai aturan agar dapat dipahami. Contohnya kata ibu membeli sayur, ayah pergi ke kantor, dan nenek pergi ke desa. Suatu kata itu harus berurutan. Nah, bagaimana jika kata itu tidak berurutan? Contohnya kantor pergi ke ayah, soto mau masak ibu, ataupun yang lainnya. Nah, jika suatu bahasa itu tidak berurutan maka akan terdengar aneh. Oleh karena itu, suatu bahasa harus berurutan untuk mudah dipahami. Yang kelima, bahasa itu arbiter atau manasuka, di mana di sini ketidakharusan bahwa suatu bunyi itu harus mempunyai arti. Contohnya, pembedaan penyebutan ada es kelapa, es nyur, es degan, ataupun yang lainnya. Nah, perbedaan ini diperbolehkan karena tidak adanya tuntutan bahwa bunyi itu harus memiliki arti. Mereka tetap diperbolehkan berbeda asal mempunyai kesepakatan umum atau kesepakatan dari orang banyak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tantri. Selanjutnya yaitu ciri bahasa yang unik
dan universal. Unik artinya mempunyai ciri khas yang tidak ada pada bahasa lain. Sedangkan universal itu memiliki persamaan dengan yang lain. Selanjutnya, ciri bahasa itu bervariasi. Bervariasi itu bermacam-macam. Contohnya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Banjar, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri bahasa yaitu dinamis dan produktif. Dinamis itu dapat berubah-ubah seiring perkembangannya zaman, sedangkan produktif itu menghasilkan. Contohnya, abjad itu ada 26. Dari abjad terbentuklah kata dan kalimat, paragraf yang hampir tak terbatas. Dan yang terakhir itu bahasa itu manusiawi, yang artinya bisa dilakukan oleh manusia dan dimengerti oleh manusia sendiri. Selanjutnya akan ada fungsi dari bahasa, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan fungsi bahasa menurut Financiero. Yang pertama adalah fungsi secara personal, yaitu penggunaan bahasa untuk menyatakan pikiran dan perasaan. Yang kedua adalah fungsi interpersonal, yaitu penggunaan bahasa untuk membina hubungan kerja dan hubungan sosial. Yang ketiga, fungsi direktif, yaitu penggunaan bahasa untuk seperti menyarankan, meminta, atau menyimpulkan. Yang keempat adalah fungsi referensial, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kelima adalah fungsi metalinguistik, yaitu penggunaan bahasa yang berfungsi untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Yang keenam adalah fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa untuk kesenangan berpikir bagi penulis dan pendengar. Ya, untuk selanjutnya silakan. Baik, saya akan melanjutkan fungsi bahasa. Fungsi bahasa yaitu menurut Halliday. Yang pertama itu adalah instrumental. Fungsi instrumental itu digunakan untuk melayani pengelolaan lingkungan yang menyebabkan beberapa peristiwa terjadi. Yang kedua itu adalah regulatoris. Regulatoris merupakan fungsi yang pengaturannya mengendalikan peristiwa, kaidah, dan hukum. Dan yang ketiga itu interaksional. Interaksional merupakan fungsi yang memantapkan ketahanan dan memelihara komunikasi sosial. Lalu yang keempat, personal. Personal merupakan fungsi bahasa yang memungkinkan seseorang untuk menangkap dan belajar tentang perasaan dan kepribadian. Lalu yang kelima yaitu heuristik. Heuristik digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan belajar tentang lingkungan. Yang keenam itu adalah imajinatif. Imajinatif merupakan fungsi yang digunakan untuk berimajinasi dan mengembangkan gagasan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh itu adalah representasional, yang digunakan untuk membuat pernyataan meliputi kejadian dan peristiwa, memberi pengetahuan, menjelaskan, dan melaporkan. Baik, sekian laporan bukti hasil belajar kami. Kami dari kelompok 6 yaitu pragmatik mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.